buruk itu adanya hanya dalam perbandingan. Dia tidak punya substansi. Dia tidak ada. Keburukan itu tidak pernah ada. Yang ada adalah nilai keburukan, bukan eksistensi keburukan. Sehingga keburukan tidak pernah punya eksistensi. Dia ada hanya dalam nilai perbandingan. Frasa kedua mulai ini. Gimana nih frasa kedua tadi mengatakan bahwa kejahatan itu ada. Hati-hati Mas. Di sini kita harus cermat tentang definisi kejahatan itu apa dan ada itu apa. Kalau kita tidak hati-hati, ini problem tauhid loh Mas. Kalau kalimat Mas Doni ini dibenarkan karena kita punya kelemahan logika, kita kurang tajam dalam memainkan hukum dan rule logika, kita bisa terjebak. Berarti Tuhan pencipta keburukan, Tuhan pencipta kejahatan, Tuhan pencipta ketidakadilan. Ya akhirnya jatuh itu kredibilitas Tuhan. Bukan Tuhan lagi dia. Saatnya Anda mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama pemikir spiritual Siwo Agus Hidayat. Tuhan pencipta segala yang ada. Itu frasa pertama. Frasa kedua, kejahatan itu adalah bagian dari yang ada. Jadi kejahatan itu ada. Maka Tuhan pencipta kejahatan. Gitu kan? Itu urutan premis logis itu kurang lebih ada urutan seperti itulah. Karena Tuhan yang menciptakan segala yang ada, sementara kejahatan itu ada, keburukan itu ada, kezaliman itu ada, maka Tuhanlah juga yang sebagai pencipta kejahatan. Logika ini kelihatannya mulus. Tapi mohon maaf, segera akan saya patahkan kemulusan logika itu. Kelemahannya ada frasa kedua yang menyatakan bahwa kejahatan itu ada. Di sini kalau kita tidak hati-hati, kita terjebak kepada istilah kejahatan dan ada. Saya mau tanya dulu, apa definisi kejahatan dan apa definisi ada? Nanti kita bisa urai di situ. Misalnya begini, ada yang berposisi sebagai ada sebagai sebab dan ada sebagai akibat. Saya mau tanya, adakah tidak ada itu? Hati-hati. Kalau kita terjebak, kita akan mengatakan, ya ada lah. Loh, tidak ada kok ada itu gimana toh Mas? Adakah tidak ada itu? Loh, tidak ada kok bisa ada sih? Tidak ada, tidak ada. Adakah tidak ada itu? Ya tidak ada toh Mas. Tidak ada kok. Tidak pernah tidak ada itu menjadi ada. Tidak ada kok ada. Tapi kalau kita tidak hati-hati, kita bisa begitu. Gitu. Lagi misalnya, ada itu yang substansi dan ada yang adanya itu aksiden. Aksiden itu dia ada, tetapi dia bergantung kepada substansinya. Pada saat substansinya tidak ada, dia otomatis menjadi tidak ada yang aksiden itu. Saya kasih contoh. Saya pegang pulpoin. Di mau pulpen kulit. Ini pulpen kulit. Wah, malah hilang. Kayak ini apa? Saya pegang pulpoin. Sementara di atas pulpoin dan di atas saya, di atas Mas Sem, Mas Is, Mas Eko, ada juga Maula di sini. Di atas kita ada lampu. Nah, kita bisa bayangkan di bawah pulpen ada buku. Nah,
Kemudian saya taruh pulpen itu sehingga mempunyai garis lurus dengan buku dan lampu. Maka di sana, di atas buku ada bayangan pulpen. Ya, atau kita berdirilah siang-siang gitu kan, di tanah kan ada bayangan toh. Saya mau tanya, mana yang substansi, mana yang aksiden? Kedua-duanya ada. Pulpen ada, bayangan ada. Tapi ada beda jauh loh di situ. Saya mau tanya, apakah substansinya ada bayangan itu? Yang ada pulpen. Bayangan itu hanya ikut saja. Pada saat ada cahaya, maka ada bayangan. Aslinya bayangan itu tidak ada. Contohnya seperti itu. Ya. Contoh lain begini. Ada gelas, di depan saya ini banyak gelas ini. Wah, ada teh, ada air putih, ada kopi, ada coffee mix. Semuanya milik Mas Sam. Gelas saya ambil, saya banting. Piar. Ada gelasnya yang sisa pecahannya itu tinggal separuh. Kalau saya tanya ke Mas Sam, gelas ini baik apa buruk? Oh, buruk. Iya tak? Ada gelas buruk. Ini disebut gelas ini buruk hanya pada saat dibandingkan dengan gelas yang utuh. Dia sebagai kaca, dia sebuah benda yang dibanting pecah sesuai hukum kediriannya, dia sempurna sebagai kaca. Baik. Jadi pecahan gelas yang tinggal separuh tadi baik. Tapi menjadi buruk pada saat kita bandingkan dengan gelas yang masih utuh. Hati-hati di sini. Buruk itu adanya hanya dalam perbandingan. Dia tidak punya substansi. Dia tidak ada. Keburukan itu tidak pernah ada. Yang ada adalah nilai keburukan, bukan eksistensi keburukan. Sehingga keburukan itu tidak pernah ada. Yang ada adalah nilai keburukan, bukan eksistensi keburukan. Keburukan tidak pernah punya eksistensi. Dia ada hanya dalam nilai perbandingan. Nah, frasa kedua mulai ini. Gimana nih? Frasa kedua tadi mengatakan bahwa kejahatan itu ada. Hati-hati, Mas. Di sini kita harus cermat tentang definisi kejahatan itu apa dan ada itu apa. Kalau kita tidak hati-hati, ini problem tauhid loh, Mas. Kalau kalimat Mas Doni ini dibenarkan karena kita punya kelemahan logika, kita kurang tajam dalam memainkan hukum dan rule logika, kita bisa terjebak. Berarti Tuhan pencipta keburukan, Tuhan pencipta kejahatan, Tuhan pencipta ketidakadilan. Ya akhirnya jatuh itu kredibilitas Tuhan. Bukan Tuhan lagi dia. Hati-hati. Ini bukan tidak serius ini. Ini karena menyangkut masalah substansi tauhid. Tapi ya karena saya dulu nih jadul suka sering tergesa-gesa menyimpulkan sesuatu gitu ya. Iya, saya pernah punya pertanyaan ini dan saya juga pusing loh ini dengan pertanyaan ini. Loh, keburukan ada toh? Ya ada lah. Siapa yang mencipta? Ya, yang perlu kita cermati adalah definisi tentang keburukan itu apa? Definisi tentang kejahatan itu apa? Ini yang menjadi penting. Nah, pada pembelajaran saya, paling tidak yang saya pahami hingga saat ini, kita harus membedakan antara substansi dan aksiden.
Kita harus membedakan antara eksistensi dan nilai. Kejahatan, ketidakadilan, keburukan itu ada, tapi bukan keberadaan yang eksistensi, tetapi keberadaan dalam nilai. Sehingga keburukan, ketidakadilan dan lain-lain itu bisa terjadi hanya pada manusia, bukan pada Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak proporsional menempatkan sebab tidak proporsional, mengambil data yang sebetulnya bukan data. Itu yang membuat tidak proporsional. Seluruh yang tidak proporsional itu disebut sebagai kezoliman, dan kezoliman itu buruk. Buruk, tapi jangan lupa, buruk itu bukan sebuah keberadaan eksistensi. Buruk itu keberadaan dalam nilai. Jadi tidak ada eksistensinya, tetapi di dalam nilai dan dalam perbandingan. Nah, saya mencoba untuk meralat frasa kedua. Tuhan pencipta segala yang ada. Ya. Frasa kedua saya ganti. Segala yang ada adalah baik. Nah, terus lalu dari mana ada keburukan? Keburukan adalah kesenjangan, ketak proporsionalan, dan itu perbuatan manusia. Jadi keburukan itu adalah sebab dari manusia yang tidak proporsional. Maka terjadilah keburukan. Maka setiap ada nilai keburukan pasti kaitannya dengan manusia. Tidak pernah terhubung sedikit pun dengan Tuhan. Ini masalah tauhid, Mas. Hati-hati. Kalau kita tidak hati-hati, kita bisa menisbahkan keburukan itu kepada Tuhan. Bahkan seluruh takdir baik dan buruk semuanya dari Tuhan. Astagfirullah, itu hati-hati betul itu. Ya, aku gemeter loh. Terima kasih. Anda sudah mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama pemikir spiritual Siwo Agus Hidayat.